Perhatikan grafik berikut. Suatu gas ideal di atomik. Nah, ini penting ini. Mengalami proses seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Jika diketahui V23, ini ya V23 yang ini, 3 kali dari V1. Dan terdapat N mol gas di mana molekul-molekul tersebut berotasi tetapi tidak berosilasi. Tentukan A, P2 per P1. P2 itu yang mana? Di sini berarti ya P2 ya. P1 sini. Berarti yang A ini proses isotermal dari P1 dan P2 ya. Dia proses isotermal. Isotermal itu berarti T1 sama dengan T2 ya. Nah, ini kita pakai rumus P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, ini kita coret nih. T-nya coret. Ya kan? Sama. P1-nya itu tidak tahu berapa. V1-nya tulis saja V1. V23 itu artinya V2 sama dengan V3 ya, nilainya sama ini, sama-sama 3 V1 ya, nih. Jadi V2 sama dengan V3 sama dengan 3 V1, itu maksudnya V23 ini ya. Kemudian ditanya P2 per P1, nah, tinggal dibandingkan gini. Berarti kan V1 per 3 V1 sama dengan P2 per P1 ini ya. Pindah kali silang ini ya. Oke, berarti coret. Misalnya 1. Berarti P2 per P1 sama dengan 1 banding 3. Ini ya, jawabannya ya. Yang B. P3 per P1. Oke, dari 3 ke 1. Nah, dari 3 ke 1 itu adiabatik. Proses adiabatik dari P3 dan P1. Rumusnya agak beda ini. Kalau dia adiabatik, dia pakai pangkat-pangkat ya, adiabatik. Jadi dia tuh nanti P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Nih, gamma itu tetapan Laplace. Dilihat dari jenis molekulnya. Dia itu jenis molekulnya monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Nah, ini. Karena dia ini diatomik ya. Diatomik, Laplace-nya itu sama dengan 1,4. Nah, kalau monoatomik itu 5/3 ya. Kalau dia apa tuh namanya, poliatomik, dia nanti poliatomik kalau tidak salah 7/2 ya, kalau tidak salah ya. Pak juga saya. Oke. Sekarang kita gunakan yang diatomik aja ya. Jadi P1 pangkat kali V1 pangkat gamma sama dengan P3 kali V3 pangkat gamma ya. Oh ya, bukan P2 ya, tapi pakai P3 ya. Dia nanya P3 per P1. Nah, saya langsung ubah nih. P3 per 1 berarti V1 pangkat gamma per V3 pangkat gamma sama dengan P3 per P1 gitu ya. V1-nya berapa tadi? V3-nya 3V1. Nah, ini V1 pangkat 1,4 dibagi dengan 3V1 pangkat 1,4. Ya. Sama dengan P3 per P1. Nah, V1-nya bisa coret nih. Jadinya 1, karena kan pangkatnya sama. Jadi tidak ngaruh gitu lah. Nah, ini pakai kalkulator ya. Jadi kan nanti 1/3 pangkat 1,4 sama dengan P3 per P1. Nah, berapa itu? 3 dipangkatkan dari 1,4.
4,6. 1/4,65. P3 per P1. Oke. Ini dia. Sekarang yang C. T3 per T1. T3 T1. Oke, adiabatik lagi ya. Proses adiabatik dari T3 dan T1. Nah, rumusnya agak mirip, cuman dia pakai pakai T ya. T1 kali V1 pangkat gamma kurangi 1 ya, sama dengan T2 dikali V2 gamma kurangi 1. Ini dia. Oh sorry, ini T3 ya, sorry. Saya lupa. Kita membahas proses 3 dan 1. Dia hanya perbandingan antara T3 dan T1. Saya langsung ubah aja. Berarti nanti ini V1 pangkat gamma kurangi 1 per V3 pangkat gamma kurangi 1 dibagi sama dengan T3 per T1 ya. Berarti kan ini V1, ini 3V1 tutup kurung pangkat 1,4 kurangi 1 ya, kan sama pangkatnya. Di pangkat 0,4 ini. Coret 1. T3 per T1. Berarti 1/3 pangkat 0,4 sama dengan T3 per T1. Jadi itu nilainya 3 pangkat 0,4 1,5. Berarti 1/1,55 T3 per T1. Nah, jadi seperti ini ya jawabannya. Lanjut yang D. Pada proses 1,2 hitunglah, buset, 1,2 ini isotermal ya. Dia banyak nih pertanyaannya nih, panjang sekali pertanyaannya. Proses isotermal, bukan ini tulisannya, isotermal dari 1 dan 2. Aduh, berat soalnya. W per nRT1. W per nRT1. Isotermal itu berarti dia tetap suhunya ya. Suhunya tetap, T1 sama dengan T2. Rumus W pada proses isotermal, nah, itu nanti rumusnya nRT ln berarti V2 per V1 ya, dibagi nRT 1. Nah sama nih, ini mau T2 T1 pun dia enggak ngaruh, coret aja semuanya. Oke, berarti sama dengan ln V2 V1. Berapa sih tadi V2 V1 nya? V2 nya 3V1 ya. Berarti ln 3V1 per V1 berarti sama dengan ln 3. Nah, pakai kalkulator kalau mau cari nilai ln 3 itu berapa ya. Ln 3 itu nilainya 1,098. Nah, terserah mau pakai jawaban ini boleh, jawaban sana juga boleh. Belum selesai. Selanjutnya dia nanya, apa lagi nih tadi ya, Pak saya. Kita
lihat dulu soalnya. Saya akan buka soalnya dari sebelah sini aja. Dia nanya Q per nRT1. Nah, karena dia isotermal itu Q-nya sama dengan 0. Oke. Isotermal itu Q-nya tidak sama dengan 0. Q-nya sama dengan W. Nah, jadi nanti ini W per nRT1. Jadi gini ya. Isotermal Q sama dengan W. Nah, nih. Berarti ya udah tinggal masukkan aja. Jawabannya nanti sama kok. Sama kayak ini dia kan. W per nRT ln 1 kan sama dengan yang atas nih. Berarti jawabannya itu nanti sama dengan ln 3. Berarti sama dengan 1,098. Ini isotermal. W sama Q-nya sama dengan W. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi itu apalagi? Delta U per nRT. Delta U per nRT1. Nah, ini jawabannya sama dengan 0 per nRT1. Karena apa? Karena pada isotermal delta U itu sama dengan 0. Nah, jadi nanti jawabannya ini sama dengan 0 ya. Nah, jawabannya 0 ya. Karena 0 bagi berapapun hasilnya tetap 0. Selanjutnya delta S per NL. Aduh, entropi nih. Entropi itu nanti Q per T. Nah, Q-nya kan tadi udah dapat ya. Q-nya kan sama dengan W. Berarti W per, nah ini pindah ke bawah nih T-nya. nRT. Ya, T-nya pindah ke bawah. Berarti ya sama kayak jawaban nomor 1 nih. ln 3. Jawabannya sama-sama kok, 1,098. Ya. Nah, selanjutnya soal berikutnya. Yang E, pada proses 2,3. 2,3 itu berarti ini. Ini namanya isokorik. Volume tetap. Nah, nih, V2-nya sama dengan V3. Oke, proses 2,3 ya. Kita lanjut. Proses 2,3. Emang agak ribet nih soalnya nih. Yang E. Proses 2,3. Proses apa tadi? Isokorik. Dari 2 dan 3. Nah, isokorik ini V-nya sama. V1 sama dengan V2. V2 sama dengan V3 berarti ya. Nih, isokorik sama. Bagaimana dengan nilai-nilainya ini? Nah, W per nRT 1. Nah, W-nya itu 0. Kenapa 0? Karena pada proses isokorik W-nya sama dengan 0. Isokorik. Ini langsung ya sama dengan 0 itu ya, biar enggak pusing ya. Ini jawabannya 0. Isokorik. W sama dengan 0. Oke, lanjut. Q per nRT1. Nah, bagaimana dengan nilai Q-nya? Q-nya itu nanti, oke, untuk yang ini ribet ya. Nih, karena kita harus tahu berapa T2 dan T3-nya nih. Jadi kalau rumus Q pada isokorik ya, isokorik itu sama dengan delta U, nilainya 3/2 NR delta T per
NR T1 dia minta ya. Kan coret nih. NR-nya coret habis. Berarti kan nanti ini 3/2 delta T-nya kan berarti dia dari mana ke mana tadi, lupa saya. Dari 2/3 ya, proses 2/3. Nih, proses 2/3. Proses 2/3 berarti T3 dikurangi T1. Ya kan? T3 dikurangi T2, sorry. T2 per T1. Nah, ini nih kita harus tahu nih perbandingannya dengan T1 itu berapa. Nah, caranya itu dari yang ini. Saya ulangi ke yang ini. Ini emang ribet nih, emang kurang ajar nih. Soalnya nih ya. Nih, dari yang ini, nih. Nih ya, perhatikan nih ya. Nih. 1/1,5. Jadi kalau saya kali silang, berarti kan nanti T3-nya sama dengan 1 dibagi 1,55 T1 ya kan? Nih kan? Nih, T3-nya nih. Berarti nanti ini 3/2 dikali, sorry saya tulis sebelahnya soalnya udah tidak muat nih. Apa tadi? Q per NR T1 ya, sama dengan 3/2 T3 kurangi T2 per T1. Jadi kita harus cari hubungnya ke T1 ini, sama dengan 3/2 buka kurung, aduh yang atasnya tadi berapa, ini T3-nya. T3-nya 1 dibagi 1,55 T1. 1 dibagi 1,55 T1 dikurangi, kemudian yang T2. Nah, T2 tuh yang hubungannya dengan T1 tadi. Mana dia hubungannya T1 ini? Aduh. Oh iya, T2 itu sama dengan T1 nih. Nih ya. Nih, T2 sama dengan T1 karena dia isotermal. T1 wah koma. Nih hasilnya ini nanti apa ya namanya? Negatif deh ya. Berarti ini nanti 1 dibagi 1,55 buset. 3/2 ini 0,645 T1 kurangi T1 per T1 ini kan sebenarnya ada 1 di sini. Cuma tidak tulis ya. Berarti 1 dikurangi 0,645 set 0,335 3/2 0,355 min ya, negatif T1 per T1. Nah, T1 nya bisa coret nih, berarti hasilnya sama dengan dibagi 2 dikalikan dengan 3 atau dikali 1,5 negatif 0,5325. Oke, ini ada jawabannya. Set kan, luar biasa kan caranya, agak ribet dan ya bikin sakit kepala. Selanjutnya pertanyaannya itu berapa delta U per nRT. Oke. Delta U per nRT1. Nah, karena isotermal lagi. Apa tadi ini? Isokorik itu Q sama dengan delta U. Ya.
Q sama dengan delta U. Jadi jawabannya itu nanti balik lagi ke yang tadi, Q per NR T1. Berarti nilainya sama dengan negatif 0,5325. Nah, udah. Ya, udah dijelaskan tadi kan, karena isokorik itu delta U sama dengan Q. Kemudian apa lagi nih? Delta S per N kalikan R. Oke. Itu kan nanti ini Q per T per N R. Berarti nanti ini tinggal dibantingkan. Q per N R T. Ya, Q per N T berarti maksudnya ini. Sama lagi ya. NRT-nya negatif 0,5325. Nah. Tapi ini dari mana ke mana? Dari 2 ke 3 ya? Dari 2 ke 3. Masih kayaknya. Oke, lanjut ke yang F. Sama proses 34 loh. 34 nih mana? Maksud 3 nya 1 kali. Ini proses 31 kali ya, bukan 34 ya. Soalnya angka 4 nya enggak ada kok. 34 maksudnya mungkin balik lagi ke 1 adiabatik ya. Proses 31 adiabatik. Adiabatik dari 3 ke 1. Buset, soalnya panjang banget. Adiabatik. Oke, adiabatik itu nanti rumus W-nya sama dengan NR. Ada 3 per 2 ya. 3 per 2 NR dari 3 ke 1. Berarti T1 kurangi T3. Nah, saya tulis ulang ya. Delta T per NR T1. 3 per 2 T3 T1 kurangi T3 ya. Per T1. Nah, ini coret nih. Nah, T3 nya tadi berapa T1 ya? T3 nya sama dengan, nah ini dia, T3 nya tadi sama dengan 1 per 1,55 T1 ya. Kembali lagi ke soal yang ini angkanya nih yang bikin sulit nih. 3 per 2 dikali T1 dikurangi 1 dibagi 1,55 T1 ya kan. Ya, 1,5 T1 ya, 1,55 T1 ya. Sedikitnya angkanya. Berarti kan nanti itu 3 per 2 T1 dikurangi dengan 0, berapa tadi itu nilai. Saya lupa nilainya ini. Mana di mana 0,645. 0,645 berarti nanti jawabannya 0,355. 0,645 T1 per T1. 3 per 2 0,355 T1 per T1. Coret. Ya udah tinggal kalikan. Tapi ini nilainya plus. Tadi kan hasilnya negatif. Yang ini nilainya plus. Plus 0,5325. 0,5325. Nah, ini dia. Yang selanjutnya dia nanya
Q per N RT1. Ini adiabatik. Kalau adiabatik 0 Q-nya. Itu sama dengan 0. Nah, pada adiabatik Q sama dengan 0. Nah, kemudian delta U per N RT1. Nah, pada adiabatik delta U itu sama dengan min W. Jadi nanti jawabannya min 0,532. 0,325. Ya, ini dia. Terus ya. Pada adiabatik delta U sama dengan negatif W. Nah, yang terakhir ini per NR ya tadi pertanyaannya. Berarti ini Q per T per N R. Ya udah, berarti Q per N RT. Itu jawabannya 0. Karena kan pada proses adiabatik Q-nya sama dengan 0. Ya, itu dia tadi pembahasan soalnya yang panjang lebar dan kemana-mana arahnya. Oke, semoga bisa diikuti proses berpikirnya. Oke, dadah.